Dari sekian lama atau banyak saya bekerja, baru pertama kali ini saya itu dipanggilkan polisi karena kelakuan saya dan kakek saya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Di video kali ini saya tuh mau sedikit bercerita tentang kejadian kemarin yang saya alami di rumah ini, yang membuat semua orang yang ada di rumah ini itu khawatir karena kelakuan aku dan majikan aku dan kakek aku itu membuat semua orang di rumah ini itu khawatir. Dan ini adalah pertama kalinya saya itu dipanggilkan polisi oleh majikan karena kelakuan saya dan kakek saya. Buat kalian yang sedang free, bisa dengarkan sedikit cerita dari saya, dan jangan sampai kalian itu mengalami atau melakukannya, karena kejadian ini itu membuat semua orang di isi rumah ini itu sangat-sangat khawatir. Ini tuh benar-benar cerita nyata dan saya alami, bukan cerita dibuat-buat atau cerita palsu atau cuman hoax gitu ya guys. Enggak, ini benar-benar cerita nyata yang saya alami itu beberapa hari yang lalu. Kejadiannya itu seperti ini ceritanya. Di sini saya itu kan bekerja merawat kakek. Pagi dan sore itu pasti saya mengajak kakek saya untuk jalan-jalan keliling komplek, keliling rumah. Itu adalah kegiatan yang saya lakukan setiap pagi dan sore hari. Itu pasti ngajak kakek saya untuk jalan-jalan. Nah, biasanya saya itu jalan-jalannya tuh hanya di sekeliling rumah. Nah, kakek saya itu minta dianterin ke rumah temennya. Jarak dari rumah temennya, dari rumah majikan saya itu lumayan jauh, sekitar jalan kaki setengah jam. Nah, di sana kakek saya itu ngobrol lumayan lama. Dan saya itu tidak meminta izin kepada majikan saya. Nah, saya pikir majikan saya tuh tahu kalau saya tuh pergi jalan-jalan. Ya paling saya biasanya kalau pergi kan 1 jam juga nggak pernah ngomong. Tapi biasanya saya kalau jalan-jalan itu dekat, tapi saya nggak pulang-pulang. Majikan saya itu panik guys, nyari saya muter sana muter sini nggak ketemu. Dan kebetulan juga majikan saya tuh orangnya over panikan ya, over sangat-sangat baik dan sangat-sangat perhatian. Dan saya mencari saya kesana kesini naik motor, tapi sama sekali nggak kelihatan aku dan kakek aku. Nah, di situ majikan saya tuh sudah mulai panik. Saking paniknya itu sampai aku tuh diteleponin polisi buat nyari aku dan kakek aku. Tapi kalau di sini itu udah hal biasa ya, dikit-dikit itu pasti telepon polisi itu di sini udah biasa guys. Jadi bukan hal yang aneh lagi, karena di sini tuh ada kejadian kecil aja itu pasti langsung dipanggilkan polisi. Saking paniknya majikan aku karena kelakuan aku dan majikan aku dan kakak aku tuh sampai dipanggilin polisi. Dan setelah saya pulang, wah, saya dimarahin karena lain kali ya kalau mau pergi itu ngomong ya, saya pikir itu perginya di sekeliling sini aja. Sebenarnya sih saya sama sekali tidak membuat panik majikan, dan ini juga sudah menjadi kebiasaan saya mengajak kakek saya, dan saya pikir majikan saya nggak nyariin, malah nyariin. Dan setelah saya pulang, majikan tuh sedikit kesel karena dia capek ya dan khawatir nyari aku dan kakek aku tuh kok nggak ketemu, dan saking paniknya itu sampai dipanggilin polisi. Dan pas saya pulang itu polisinya datang. Dan ketika saya pulang itu diceramahin ya guys, mungkin lain kali kalau pergi itu ngomong. Dan saya juga lupa tidak membawa handphone pada saat itu, karena handphone saya itu sedang dicas, dan saya pikir juga jalan-jalannya di sekitar sini aja, tapi kakek aku minta dianterin ke rumah temennya, begitu guys.
saran buat kalian yang sering pergi meninggalkan rumah, alangkah baiknya itu pamit dulu kalau misalkan di rumah itu ada orang, biar majikan itu nggak panik atau nggak menimbulkan keributan di isi rumah. Dan ini adalah kejadian pertama kali dalam hidup saya itu dipanggilkan polisi, dan lain kali semoga jangan kejadian lagi. Semoga itu jangan terulang lagi sampai dipanggilin polisi. Dan saya juga nggak nyangka majikan itu sepanik itu, karena saya juga perginya itu nggak lama guys, paling cuma 1 jam. Cuman karena majikan saya itu orangnya over khawatir, jadi khawatir takut itu terjadi kenapa-napa, dan majikan juga tahu kalau saya itu tidak membawa handphone karena handphone saya tinggal, saya tas di kamar. Dan pokoknya majikan saya panik banget, dan mudah-mudahan kejadian ini jangan sampai dialami oleh kalian karena membuat orang khawatir itu sangat tidak baik. Oke, itu saja cerita saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu baik, sukses, dan sehat selalu. Thank you for watching. Bye bye.